saat ini katakan saudara, saya mau menjadi manusia baru. Saya mau menjadi manusia baru. Saya mau meninggalkan segala kedagingan saya. Saya mau meninggalkan segala kedagingan saya. Bukan saya yang berkata, saudara. Perbaharui terus menerus, setiap saat, setiap detik. Karena pertobatan itu bukan hanya 1-2 kali, tapi setiap saat terjadi pertobatan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, terlebih buat adik-adik kita, buat bapak kita yang sudah mengalami baptisan, yang sudah menerima baptisan, puji Tuhan, saya yakin hidup baru yang adik-adik terima, yang adik-adik sudah peroleh, jangan hanya saat ini, tapi dari sekarang pertobatan itu, komitmen itu, dan seterusnya adik-adik harus tanamkan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Yang baru dibaptis, amin. Ya, mau berubah? Amin. Yang tadinya main game terus, ya mulai besok mungkin jangan main game lagi. Itu suatu komitmen ya. Tinggalkan, itu kan kehidupan lama. Nah sekarang adik-adik punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru apa? Baca firman, rajin berdoa, doakan orang tua. Nah itu komitmen yang baru yang harus kalian pegang ya. Ya, yang walaupun yang belum dibaptis juga tidak apa-apa. Bukan berarti yang harus dibaptis saja, tidak. Semua yang ada di sini kita punya komitmen ya. Kita punya keinginan untuk diperbaharui dan untuk dibentuk menjadi sama dengan Dia. Amin. Puji Tuhan, saat ini tidak beda tema yang firman yang kita pelajari sama-sama tidak beda dengan yang disampaikan oleh hambanya. Karena memang saat ini kita datang ke sini untuk mau diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kolose 3 ayat 5. Kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat semuanya? Alkitabnya sudah dibuka? Kalau tidak salah, panitia menganjurkan untuk wajib bawa Alkitab. Ya, wajib bawa Alkitab. Tidak tahu nih kata wajibnya itu dilakukan atau tidak. Seharusnya panitia harus peka ya, Alkitabnya ada atau tidak, karena peraturan dari awal bawa Alkitab. Ya, ini kan senjata kita ini. Nah, kalau senjata kita tinggalkan, wah bagaimana? Kita ada musuh, kita tidak bisa tembak. Saya ini serba salah, pakai kacamata tidak bisa lihat dekat. Nggak pakai kacamata nggak lihat di wajah saudara. Jadi antara jarak jauh dengan ini, kalau lihat begini wajahnya kayaknya antara mata sama jidat itu menyatu. Namanya nggak bisa, tapi kalau saya pakai kacamata jarak dekat nggak bisa, jadi serba salah. Emang begitulah kehidupan manusia. Sudah dapat? Amin ya. Kita akan baca saling silih berganti. Itu temanya apa saudara? Manusia baru. Manusia baru. Tadi juga hambanya sudah menyampaikan tentang manusia baru sebelum adik-adik dibaptis ya. Jadi harus mau dibentuk menjadi manusia yang baru. Demikian juga dengan kita yang ada di sini harus mau dibentuk, diperbarui jadi manusia yang baru. Kita pulang dari sini semuanya harus baru ya. Bukan bajunya yang baru tapi hatinya yang baru. Amin. Amin. Cara berpikirnya, hatinya, perkataannya semuanya jadi baru. Orang lihat, tetangga lihat, sekarang si Martin berubah loh. Kenapa? Iya, karena si Martin kemarin habis ikut KKR. Amin. Gimana KKR-nya di puncaknya jauh amat. Iya, sekarang jadi baru dia. Ya. Amin. Cara bicaranya, sifatnya jadi baru, semuanya serba baru. Bukan bajunya yang baru Martin, tapi hati kamu yang baru. Haleluya ya. Mari kita baca dengan satu perikop manusia baru. Saya yang pertama, nanti saudara boleh ambil ayat yang berikutnya. Perikopnya adalah manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, itu hidup lama. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu apa yang harus dibuang: marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mencintai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. dalam hal ini tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, Orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skip. tetapi Yesus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini kayaknya mau lomba kali ya. Besok kita lombanya Bu, Bapak ya, adik-adik. Besok lomba, ada lomba, besok ada hadiahnya. Sekarang kita belum lomba. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang sebenarnya sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. hendaklah dengan sejahtera Kristus menderita dalam hatimu, karena waktu itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, lewat pembacaan ini ada beberapa hal yang kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, tema adalah saya mau jadi manusia baru. Ya, pinter ya, diingat tadi saya jadi manusia baru. Nah sekarang, kalau kita sudah mengucapkan kata-kata itu, apakah itu hanya di mulut saja, atau hanya untuk malam ini saja, atau untuk besok dan lalu besoknya lupa, karena tidak lagi dengar firman, akhirnya lupa. Tapi saat ini mari kita punya komitmen. Kalau engkau mengatakan saya mau manusia baru, Tuhan saya mau diperbaharui terus menerus sesuai dengan kehendakmu dan rencanamu dalam kehidupan. Dan saat ini melalui tema yang ada dan dengan perikop manusia baru, yang perlu kita perhatikan di sini ayat yang kelima, itu berbicara tentang kedagingan. Di sini bagaimana apa yang harus kita matikan dalam kedagingan. Di sini di ayat yang kelima dikatakan matikanlah dalam dirimu. Apa yang harus kita matikan? Ada beberapa pokok yang ada di situ: kejahatan, nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, kenajisan. Nah, beberapa banyak yang harus kita. Ini berbicara tentang kedagingan kita. Nah, saat ini firman Tuhan berkata, matikanlah semuanya itu di dalam dirimu. Kita yang ada pada saat ini, mungkin hidup kita selama kita berada di banyak hal yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Kita datang ibadah tapi hanya sekedar ibadah. Kita datang bersekutu dengan Tuhan tapi hanya sekedar. Dan selanjutnya terserah gua, bukan terserah Tuhan. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali, matikanlah segala kedagingan, segala kejahatan, hawa nafsu dan segala kenajisan yang ada di dalam diri kita. Baru
Tuhan katakan engkau layak menjadi anak-anakku, engkau layak menerima kedamaian, engkau layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Matikan. Yang baru dibaptis tadi kalian sudah dikubur. Artinya kalian dicemplungnya bukan hanya sekal mencemplungkan saja. Artinya dosa yang selama ini ada dalam diri kalian, Greg, Brian, Pak Eben, yang selama ini ada, lalu ditenggelamkan, dikubur, dosanya dikubur, lalu kalian bangkit kembali dengan hidup yang baru. Dan saat ini hidup kalian sudah diperbaharui. Jangan nanti besok keluar dari sini melakukan dosa yang baru lagi. Tapi kalau bisa, lakukan, tinggalkan semua dan lakukan yang baik. Seperti tadi firman Tuhan katakan tadi dengan Pak Gembala, melakukan yang baik. Melakukan yang baik tidak ada ruginya, tapi ada untungnya. Ya? Dan kita yang ada di sini lakukan yang baik. Mungkin selama ini adik-adik enjoy aja ngerokok. Yang ngerokok ngumpet-ngumpet. Ya, ngerokok itu nggak ada yang lihat, aku ngerokok aja di pojok-pojok. Hei, siapa bilang nggak ada yang lihat? Ada Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Amin. Pujian berkata maka Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik itu yang jahat, baik itu yang buruk. Maka dari yang suka ngumpet-ngumpet, apapun yang kau lakukan Tuhan melihat. Mungkin manusia terbatas melihatmu, tapi ada mata yang senantiasa tuju melihat segala perbuatanmu. Dan saat ini katakan saudara, saya mau menjadi manusia baru. Saya mau menjadi manusia baru. Saya mau meninggalkan segala kedagingan saya. Saya mau meninggalkan segala kedagingan saya. Bukan saya yang berkata, saudara yang berkata. Pulang dari sini katakan, Tuhan saya tidak merokok lagi. Halo? Yang merokok katakan, saya tidak merokok lagi. Pulang dari sini yang suka begadang katakan, Tuhan saya tidak mau begadang lagi. Lebih baik saya dengar firman, baca firman. Tuhan katakan jemput buatmu Elon, kata Tuhan. Luar biasa ya. Begitu dong, itu namanya hati yang mau dibaharui. Jangan dibaharui tapi kita lakukan dosa terus, lakukan terus. Tuhan katakan yang ada menimpa kita. Apa dikatakan tadi? Murka. Bukan damai, bukan hidup kekal yang kita perlu, tapi murka Allah akan menimpa kita kalau kita tetap bersekongkol dalam hidup lama kita. Tadi katakan yang pertama matikan. Lalu yang kedua dikatakan buang. Apa yang dibuang saudara? Hidup lama. Apa yang dibuang tadi ini firman Tuhan loh. Geram, marah, nafsu jahat. oh itu di atas itu yang harus kita matikan. Tadi yang dibakatikan tadi di situ kan ada tadi. Tetapi buanglah semuanya, yaitu marah ya, yang cepat-cepat marah ini ya. Baru dibilangin sama orang tua 1-2 kata matanya sudah melotot. Baru dibilangin sama temen udah langsung, mau nerekam bagaikan singa. Nih Tuhan katakan nih, buang. Buang pulang-pulang dari sini, buang amarah, buang gerammu. Apalagi yang harus kita buang saudara kekasih dalam Tuhan? Fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Seringkali kita tidak sadar ini mulut. Aduh, buset dah. Itu buset. Aduh, babi lo, anjing lo. Nah, ampun dah. Kalau kalau anak gue babi anjing, maknya apa ya? Kalau anak gue gugup, maknya apa? Gugup. Neneknya juga pasti gugup. Makanya jangan suka bilang dasar lu, bodoh lu, goblok lu. Itu kata-kata kotor saudara. Ini tidak boleh terucap keluar dari mulut karena Tuhan katakan buang. Aku nggak pernah ngomong kotor. Kata-kata kotor, pikiran kotor, fitnah, kejahatan, marah, geram yang ada selama ini kita miliki, baru kita ngomong sedikit langsung marah. Tuhan katakan hari ini kita buang. Amin. Amin. Ayo yang muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, nyonya-nyonya, nyonya-nyonya, kakek-kakek, nenek, nggak ada di sini kakek-kakek, nenek-nenek. Ada? Oh ya, misalnya dan nenek opung ya. Ya opung, buang. Firman Tuhan katakan buang kata-kata kotor itu saudara. Tuhan tidak berkenan. Kalau
kita bertahan dengan kata-kata hidup seperti ini, Tuhan katakan murka-Ku akan menimpa engkau. Bukan lagi damai sejahtera, bukan lagi sukacita, bukan lagi kekuatan, bukan lagi kesehatan, tapi Tuhan katakan murka Tuhan akan datang menimpa kehidupan kita. Mungkin bukan sekarang, tapi lihat nantinya di akhir hidup kita akan menimpa kita. Sebelum hal itu terjadi, katakan sama Tuhan, Tuhan mau saya mau dibentuk oleh Engkau. Amin, saudara. Pertama, matikan segala hal yang tidak Tuhan suka. Yang kedua adalah saudara harus membuang sifat-sifat lama. Yang suka marah di sini coba koreksi dirimu. Saya suka marah enggak ya? Saya gampang marah enggak ya? Saya suka geram enggak? Kesel banget saya lihat ini. Wah. Baru dibilang langsung wah, itu geram itu namanya. No, itu dibuang ya. Dibuang, buang dari sini, buang semuanya. Yang suka marah, baru dibilangin, anak-anak biasanya begitu ya. Kalau emosi sama emosi main game, akhirnya emosi main tonjok-tonjokan, gitu ya. Akhirnya satu nangis. Ya, buang ya. Yang cengeng-cengeng juga dibuang. Yang malas-malas belajar dibuang. Yang suka-suka main game, buang. Jangan orang kayak dibuang, Pak. Ya, kalau orang ini Bapak kehilangan. Soalnya anaknya 3, Pak. Dibuang 3-3 Bapak nggak punya. Soalnya 3-3 kayak main-main juga gitu kan. Jangan dibuang, ya. Eben, Brian, dan semua muda-mudi yang ada di sini. Saya yakin kalian suka main game. Ya, buang ya, pulang dari sini buang. Segala hal yang berbau kejahatan yang Tuhan tidak suka, yang mendatangkan murka Tuhan, matikan dan buang itu semua. Buang jauh-jauh ke laut dan jangan diambil lagi, saudara. Kalau sudah mati nggak mungkin kita gali lagi. Kalau kita buang sampah lalu kita ambil lagi sampahnya, enggak kan? Kita buang udah, nggak diambil lagi, biarin, jangan lagi diingat-ingat. Oh ya tadi saya buang itu, tadi saya buang apa ya? Saya punya hobi ngerokok. Saya tadi saya ambil lagi ngerokok lagi. Mantep. Kakinya di atas. Saya mau lagi rekor, saya sudah buang di rokok saya, tapi saya sampai di kos, sampai di asrama, nggak bisa. Ngerokok lagi lah. Kebetulan ibu gembala tidak ada di sini. Santai, ayo kita minum, ayo kita ngerokok, santai aja Bu. Ada mata yang melihat engkau. Amin. Amin. Ada mata yang tidak kau lihat, yang tertuju, yang menilai engkau, dan nanti endingnya adalah hidupmu yang terakhir. Jika Tuhan sudah memanggil engkau, apakah kau masuk surga atau neraka? Tu dia ho, dumate ho, kemana kau kalau kau sudah mati? Berpikirlah kemana kau. Berpikir, jangan kenikmatan aja yang kau pikirkan. Aku kan masih muda, masih lama aku mati. Siapa bilang si Kardo masih muda dipanggil Tuhan? Ya, jangan bilang, itu udah nenek-nenek, sebentar lagi udah bau tanah. Siapa bilang ada sampai umur 100 tahun masih bisa cari uang, masih bisa makan enak. Jadi jangan kita berpikir aku masih muda, itu mak-makku udah tua, bentar lagi juga. Siapa bilang, saudara? Yang perlu kita membereskan hati kita di hadapan Tuhan, memperbaiki pola kita, pola hidup kita, gaya hidup kita, dan lain sebagainya di hadapan Tuhan, agar kelak Tuhan datang menjemput kita, Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Amin. Matikan lalu buang. Apa yang dibuang nanti saudara lihat, apa yang dibuang sini banyak yang dibuang ya. Kalau begitu, setelah kita buang, apa yang harus kita peroleh? Apa yang harus kita dapat? Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan, saudara yang di ayat yang ke-9, jangan kamu ayat ke-10, dan telah mengenakan manusia baru. Setelah kita buang itu semua dosa-dosa kita, segala keinginan daging kita, game-game kita, amarah kita, emosi kita, kenajisan kita, hal apapun yang keluar dari mulut kita, maka Tuhan katakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan halnya.
Dan dikatakan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah mau kita dibentuk dan hidup baru, Tuhan katakan di sini, dia dalam firman Tuhan, kenakanlah belas kasihan. Artinya orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dia punya rasa belas kasihan, pasti dia punya rasa murah hati. Dia tidak ego, dia mementingkan diri sendiri. Banyak orang hanya mementingkan diri sendiri. Saya waktu berapa hari yang lalu tuh datang ke rumah saya, bingung. Waktu itu si Oci lagi ngantar si Glory kerja, dia nggak tutup pagar. Saya lagi ini, tiba-tiba ada orang. Dia bilang, saya dibilang saya minta ongkos. Lah ini orang nggak permisi assalamualaikum, enggak. Kenapa Pak? Minta ongkos. Emang kenapa? Saya kehabisan ongkos. Bapak habis dari mana? Saya habis dari Palembang. Nah terus, kok Bapak sampai di sini? Ya saya tadi nginep di masjid. Berapa hari Bapak di masjid? 2 hari. Nah terus kenapa nggak minta sama tukang masjid saja kalau hanya untuk ongkos ke Bekasi? Terus Bapak mau Bekasi mau ngapain? Mau ketemu keluarga? Mana KTP-nya nggak dikasih? Mana HP-nya nggak dikasih? Wah, saya bilang daripada ini orang-orang lama-lama di sini, udah nih, saya kasih 20.000. Udah Bapak pergi aja. Ke Bekasi tuh nggak nyampe 20.000, nanti Bapak naik Maya saya ke sana. Kadang-kadang orang suka aneh. Kalau kami, keluarga kami sebagai hamba Tuhan sudah banyak ditipu orang. Dari zamannya Yordan masih bayi, masih bayi, zamannya Yordan masih kecil. Kadang tengah malam datang jam-jam 9, tok. Kenapa Pak? Saya habis kerampokan dari puncak, mentoknya di Jalan Baru. Lah terus gimana? Gak ada ongkos. Sampai bela-belain tabungnya Yordan, korek-korek dapat 100.000 ya Pak ya? Ya 100.000 atau 200.000 tuh kasih, dia titipin nomor telepon. Nanti saya akan ganti. Tapi udah habis itu nggak tahu hilang. Nenek-nenek juga udah berapa abad di rumah, pulang begitu. Di rumah tinggal. Banyak hal kejadian yang selalu datang. Tapi sekarang saya berpikir, Tuhan kenapa ya? Kok dia tahu gitu loh? Apa ada orang yang nganter atau orang bagaimana? Tapi kok tiba-tiba orang yang aneh-aneh suka datang gitu. Artinya kita juga sebagai orang percaya peka dalam segala hal. Jangan menelan segala sesuatu mentah-mentah. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, yang sudah diperbaharui, pasti dia peka. Oh ya, ini bagaimana? Ini siapa? Dan walaupun kami dengan rasa tulus hati menerima, menyambut, tapi tetap juga kami berjaga-jaga dalam segala hal. Tapi buktinya kami melakukan sesuatu, Tuhan gak pernah biarkan kami kelaparan. Tidak pernah anak, istilahnya kami punya anak ya hidup susah, Tuhan berkati senantiasa. Karena apa? Karena hidup di dalam firman. Jadi saudara jangan takut membuang segala dosa-dosa saudara, segala kedagingan saudara. Ada berkat yang saudara terima, ada sesuatu hal yang saudara terima di balik semuanya itu. Karena dikatakan punya belas kasihan. Punya apa lagi ya saudara? Coba lihat, jangan merototi saya terus. Punya apa lagi tadi dikatakan di situ? Punya belas kasihan terus? Nah, kemurahan, apa lagi? Kerendahan hati, tidak sombong. Kelemahan lembutan. Apa lagi? Kita ke sekolah minggu yang kesabaran, sabar sampai Tuhan datang, tetap sabar. Tapi kadang batas kesabaran juga ada ya. Wah, kata Tuhan kau sabar, kita tonjokin juga sabar, injok sabar, ya enggak lah, mati kita. Bukan begitu ya. Dalam sesuatu harus ada kepekaan. Sabar sih sabar, tapi firman Tuhan katakan kalau kau berbuat dosa saya biarin terus, yang enggak benar juga, tetap aku tegur. Tadi saya ke suatu ruang, ada yang aneh sih tadi saya cium. Tapi saya tanya, katanya tidak, tapi dalam hati saya, masa iya sih? Adik-adik yang merasa tadi di ruangan itu aneh, coba kata, Tuhan ampuni saya sudah berbohong. Apapun tadi yang saya lakukan dalam ruangan itu, saya minta ampun Tuhan. Karena saya mau rugi saudara kalau tetap
Wah, tubuh saudara rusak. Emang sih sementara kelihatan enak, nikmat, segar. Wih, habis minum, habis merokok, kayaknya kalau nggak habis makan, kalau nggak dipus rasanya pahit ini bibir katanya. Terus kalau nggak ngepus katanya, kata orang katanya bencong. Biarin aja bilang bencong. Ya, emang rugi? Ya kan enggak. Yang untung saya bisa nabung. Rokok sebungkus berapa? 20.000. Seangkal satu hari sebungkus. Cemplungin 20.000, cemplungin setahun berapa? Bisa modal nikah. Modal nikah nih. Si Ellen mau nikah enggak lah ya? Belum. Nabung 20.000 Mas ini. Sigaret aja sih ajarin nabung 10.000 setiap hari. Dia kan kalau setiap hari kasih ke sekolah 14.000 ongkos pulang pergi 24.000. Yang 10.000 tabung. Tapi saya kasih 14.000, tapi dia tidak pernah bawa. Karena sekarang kan nggak ada jajaran, tapi masukin yang 10 tabungan. Coba kalau dihitung-hitung kali sekian bulan, kali sekian tahun, udah berapa itu duit? Banyak dong, bisa beli baju baru Natal, ya nggak minta dari orang tua lagi. Ya ini ya hidup baru. Ada rasa belas kasihan, ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, sabar, tidak sombong. Ya, pulang dari sini ya harus punya sifat seperti itu. Karena kita sudah membuang apa? Apa itu kedagingan? Tadi kan sudah kita baca. Buang. Karena kita mau diperbarui dari kesehari. Setelah kita buang ini sesuai kasih dalam Tuhan, kita mempunyai belas kasihan, ada punya kemurahan hati, dan di 14 dikatakan kenakanlah juga sebagai pengikat belas kasihan itu, dan juga di ayat yang ke-16 dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Artinya kalau ada orang ya, adik-adik ada temanmu yang berbuat dosa, kamu wajib tegur. Jangan dibiarin. Biarin aja. Gak ke gereja pun dibiarin. Biarin aja. Jika engkau mengingatkan saudaramu, temanmu tidak ibadah, ada upah yang besar yang kau peroleh. Amen. Mengingatkan saja ada upah loh, apalagi ngajak. Ataupun saya punya motor nih, ayo kita berdua. Tuhan katakan luar biasa Markus, kau bawa jiwa kepada aku, kata Tuhan. Punya motor daripada kosong di belakang, aku bawa cari siapa ya? Jangan yang jalanan si Markus bawa lagi. Naik gitu. Jangan. Ajak layani dulu, ajak dulu. Mau nggak saya punya tempat ini? Mau nggak gini-gini? Nah, begitu membawa jiwa bagi Tuhan. Itu tanda-tandanya orang yang sudah mau diperbaharui dari sehari ke sehari, yang sudah membuang segala dosa-dosa, yang membuang segala kenajaan, yang membuang segala hal kedagingan dalam diri kita. Nah, tanamkan, biarkan firman Tuhan yang akan menguasai engkau dalam kehidupanmu. Jangan pikiranmu, jangan kehendakmu, jangan rencanamu. Biarkan rencana dan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Karena di ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan pujian, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Artinya dalam kita, tetap firman Tuhan kita tanamkan dalam pribadi kita, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita memuji Tuhan. Jangan sampai kita yang mengajak, kita yang tertinggal. Banyak begitu. Kita yang ngajak, kita nasihatin, kita kasih firman gini, kita tertinggal seperti orang kenaikan bilang, ayo rambutan. Apa ya? Saya ke Pulau Gadung. Cawo ya. Atau dia mau pergi ke Blok M di Pulau Gadung. Blok M belum, dia di Blok. Yang mau ke Blok M yang lain, yang dibiarkan tetap dia di situ berdiam diri. Kita jangan seperti calo. Kasih firman tapi kita sendiri tidak ada mendapat bagian berkat. Ayo, yang ngajak dan diajak harus sama-sama dapat berkat. Ini saya mau lihat dulu wajah-wajahnya kayak gimana ya. Soalnya buram saya lihatnya.
rupanya masih melek. Ya saudara ya. Halo Endi, sama anak sekolah minggu juga nih ya. Si Gerald, Marcel, si si Catherine, si Gerald menuju ke si Catherine. Emang kalau nenek-nenek begitu tuh. Ya Catherine ya, Gerald, Marcel, si Martin, mana Martin? Gue Martin. Makin ganteng aja nih si Martin ini. Gelo. Pulang Martin. Oh iya, Ya. foto. Ya Martin ya, harus berubah sayangnya. Semakin itu mulut. Tadi dikatakan apa? Nggak boleh mengeluarkan kata-kata apa Martin? Kalau yang mengucapkan kata kotor, siapa yang apa yang menimpa kamu? Murka siapa? Murka Tuhan itu berarti kamu ada masuk neraka kamu. Mau nggak? Nah kalau nggak mau berubah ya, mulut harus dijaga, nggak boleh ngomong kotor ya. Pinter, ya. Ya buat kita yang ada di sini, mari kita biarkan diri kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman itu berada dalam hati kita dan segala sesuatu yang kita lakukan, buatlah itu untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena di ayat yang terakhir juga dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jangan suka marah-marah, jangan suka ngomel, jangan suka menggerutu. Dikasih kerjaan marah, tidak bersyukur. Tidak dikasih pekerjaan juga marah. Jadi Tuhan katakan mau apa? Sudah diberkati ngomel, tidak diberkati ngomel. Maunya apa? Ya, bersyukur. Pahit manisnya engkau dalam setiap aktivitas yang kau kerjakan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang penting kau tetap pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Aku tersakiti melulu, ya biarkan aja. Tuhan kan ada yang akan memberikan kau kekuatan dan penghiburan. Kok aku masih emosi melulu? Katakan sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau ini. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau ini. Saya mau seperti Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Sebutkan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kelemahan apa yang kita lakukan selama ini? Hidup apa yang kita lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Katakan kepada Tuhan, katakan saya mau diperbaharui, saya mau berubah, saya mau lebih baik dari yang dulu dan yang sekarang saya mau lebih baik. Yang adik-adik mau? Amin. Andy mau berubah? Harus dong. Masa pulang dari sini sama aja? Ya, harus berubah ya. Andy yang ketua-ketua ini, ketua Kori Kevin, ya. Kalian harus jadi karena kalian seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya, ketuanya tidak memberikan aura yang bagus, yang ikut ini juga ya, Korni termasuk pemimpin ini juga ya, pengurus juga ya. Korni, Martin juga ya, Martin termasuk pengurus ya. Nah, yang pengurus nih, Ibu minta kalian itu tolong berubah. Kalau si Ella juga masih pengurus kan? Ya. Kalau kalian sudah berubah, maka adik-adik kelas kalian itu akan melihat, waduh kakak kelasku atau ketuaku begini. Gak mungkin dong dia berani melakukan merokok, berani minum di hadapan kalian. Tapi kalau kalian sama-sama di situ minum, sama-sama ngerokok, kalian tidak akan dihargai. Ya, kalian mau dihargai sebagai pemimpin? Mau dihargai? Ya, tunjukkan perubahan. Kalian benar-benar berubah. Jangan kalian samakan. Ya, bukan berarti kalian saya ini enggak, bukan. Tadi kan bilang nggak boleh sombong kan? Harus rendah hati. Tetapi kita menunjukkan di bawah. Ya, kasih peraturan kan. Selama ini mama kayaknya sudah bilang sama kalian, coba kalian dalam setiap asrama itu kasih peraturannya ini jam segini. Kalau tidak ada peraturan, bebas mau pulang jam 1, jam 2 seenaknya saja. Itu kan asrama dibayar sama pemerintah. Jadi sejatinya kalian bisa pengurus-pengurus yang ada kasih peraturan. Pagi
Jam sekian kita doa kumpul. Wah, kalian pasti lebih diberkati. Jam 5 atau jam 6 sepakat, jam 5 teng duduk bersama doa. Atau mungkin karena ada kesibukan jam kuliah, kita ambil malam. Mungkin malam jam 9 duduk bersama berdoa. Ya baca firman aja. Gak ngerti kata Tuhan, dibaca aja dulu. Nanti Tuhan akan memberikan penerangan sama kalian. Ya adik-adikku yang manis, yang ganteng, berubah ya sayang. Ya, yang terlebih yang harus berubah adalah pengurusnya. Ya, pengurus yang jadi contoh teladan. Kalian akan dilihat lalu yang belakang ikut adik-adik yang lain. Tapi kalau kalian di sini sudah memberikan contoh ganjil, mereka juga ngikut. Itu kakakku itu, kakak angkat kakak kelasku itu tuh namanya kalau di atas itu seniorku ngerokok minum, ya aku juga pasti ngerokok minum gak bakal dimarahin karena dia juga begitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau kalian dari sekarang sudah menunjukkan sikap yang baik, tidak seperti itu, dia pasti segan. Ya, kalau kamu mau disegani, mau dihormati, mau dihargai, tunjukkan yang terbaik. Semuanya itu di ayat yang terakhir dikatakan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Kamu bertindak tegas, kamu bertindak bagus, kamu bertindak ada peraturan-peraturan yang kau lakukan. Tuhan katakan, buat itu seolah-olah buat Tuhan. Karena di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan ya, berarti tadi ngomong kotor tadi, semuanya untuk Tuhan. Dalam pekerjaan, perkataan, semuanya untuk Tuhan ya. Dan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Adik-adik yang masih remaja, dia jangan suka ngomel-ngomel sama mamanya. Gak boleh, dosa ya. Dibilangin A, lakukannya B. Dibilangin A, jawabnya A, B, C, D. Ya, itu dong. Tadi apa yang akan menimpa kamu dia? Nah, mau nggak Tuhan Yesus memberikan murka sama kamu? Tidak mau ya. Kalau kayak gitu mulai hari ini baru. Iya, di rumah yang tadinya suka marah-marahin mama, sekarang kasih buat mama senyum ya. Tapi kamu jangan ketawa dulu, nanti mama bilang, aduh anak saya sih dia pulang-pulang sana jadi rada-rada ya. Jangan, biasa-biasa aja kali gitu ya. Bantu mama, rajin belajar, nggak usah dia kerjakan tugas. Lagi main TikTok mama. Iya kan main TikTok dulu, saya nggak ngerti TikTok, main TikTok mama gitu. Dia kerjakan tugas sebentar lagi, wah masih joget aja. Yang akhirnya mamanya marah. Kalau mamanya sudah marah, kira-kira dosa nggak? Dosa. Iya. Great, kamu kerjakan tugas, tanggung. Sebentar lagi juga mati. Sebentar lagi juga habis. Ya ampun. Nah itu nanti ibu buang ya. Hidup yang baru ya sayang. Brian, Gera, jangan di gereja berlomba game. Lagi ada yang marah, ada yang berantem, ada yang nangis. Ya, sekarang kita mau kasih peraturan di gereja nggak boleh main game. Iya Bu, betul. Ya, mulai saat ini peraturan di gereja tidak boleh main game. Setuju? Setuju. Anak-anak setuju? Setuju. Si Gera gini-gini, gak setuju. Gak setuju katanya. Gera setuju gak? Setuju. Oh tadi kok gini-gini, gak setuju. Grace setuju gak? Ya. Jangan jadi dulu hati-hati. Brian setuju gak? Setuju. Setuju, bagus. Ben? Ya. Yang lain? Yang suka main game setuju gak? Oh, jangan main. Saya paling pusing kalau dia anak main game. Marcel Bu. Wah, kamu. Oh iya mana Marcel? Oh iya Marcel setuju nggak? Suka ngambek Bu. No, setuju nggak? Di gereja nggak boleh main game. Hah? Kok pernah tahu Mas setujunya? Kalau di gereja tidak boleh main game, setuju tidak? Setuju. Amin. Ini ada saksi loh. Adik-adik, ada saksi ya? Ada saksi ya? Kita berikan dulu buat tepuk tangan buat adik-adik. Ya, jadi
Hari Minggu tidak ada yang pegang HP. Ya, kecuali kalau mamanya telepon, boleh nggak apa-apa. Papanya telepon, tantenya telepon. Tapi ya kalau namanya lomba-lomba game, ya jangan ya. Kalau nonton-nonton mungkin sekali-sekali boleh. Tapi kalau yang namanya game-game itu, aduh, merusak mental kalian banyak loh, nah. Yang sarafnya sampai mengalami kerusakan, sampai gila gara-gara game. Karena sarafnya sampai tangannya, sampai gila, nggak normal, banyak kejadian-kejadian. Ya, jadi sebelum kalian mengalami hal itu, dan kalian yang baru dibaptis nih, komitmen ya, mau diperbaharui. Jadi manusia yang baru di hadapan, mulai sekarang dan seterusnya, jadilah kalian manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Bukan hanya yang dibaptis saja, tapi kita yang ada di sini, mari jadikan diri kita menjadi manusia-manusia baru. Pulang dari sini ya sayang, jadi manusia baru. Malas doa, buang. Malas baca firman, iya malas baca firman. Tapi baca firman jangan lakukan. Doa lakukan. Ibadah lakukan. Sekolah minggu lakukan. Sayang mama papa lakukan. Hormat sama orang tua lakukan. Ngelawan orang tua buang. Marah-marah geram buang. Dusta buang semuanya. Kata-kata kotor buang. Amin. Aduh, saya yakin ini kalau kalian sudah melakukan itu, luar biasa berkat Tuhan akan menimpa kalian. Amin. Murka Tuhan akan dijauhkan dari kita semua. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Buat pengurus-pengurus, saya berharap kalian menjadi contoh-contoh yang baik di mata Tuhan. Ya, jadikan mulai saat ini sayangnya, jadikan menjadi contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang kalian disegani, dihargai. Bukan kalian katanya Kevin katanya nggak ada apa-apanya. Wah, malu dong. Elon nggak ada apa-apanya. Martin aduh apalagi katanya. Aduh malu deh. Andy apalagi katanya. Aduh sakit hatiku, sakitnya di sini katanya. Ya, ayo maju kalian ya sayang ya. Karena kalian tuh adalah pemimpin-pemimpin yang akan. Siapa tahu suatu saat kalian pemimpin besar dalam pemerintahan. Mulai dari sekarang. Untuk itu perbaharui hidupmu dengan firman, dengan doa, ibadah. Jangan malas datang ibadah. Gereja kita tinggal telepon aja. Mama saya mau datang tapi tidak ada ongkos. Oh iya gak apa-apa, datang aja. Yang paling rajin saya senang tuh Lesi Anjo. Kalau dia jujur orangnya, Mama ya datang aja deh, nanti tinggal ini. Daripada ditanya kenapa gak datang. Oh enggak, ini nggak punya ongkos. Ya kita kan tidak pernah melarang kalian datang. Pasti Papa kan selalu bilang silakan datang, nanti di gereja dibayar. Atau mungkin pinjam dulu, nanti diganti. Ya, jangan alasan kepada Tuhan. Cari Tuhan dahulu, maka berkat Tuhan akan melimpah bagimu. Amin.